ini persoalan pagar laut, narasi laut bersertifikat itu yang mendengungkan itu beliau. Jadi ini akal-akalan untuk menguasai apa? Menguasai lautan untuk menjadi daratan. Dan sekarang sudah terungkap semuanya. Tapi nggak cukup sampai hanya untuk yang 180. Akan ada 500 HGB yang lain yang belum terungkap. Termasuk yang sudah jadi daratan. Yang PIK 2 dari PIK 1 ke PIK 2 itu kan dia juga ngambil tuh dari tambak-tambak langsung menuju ke lautan. Makanya saya katakan tidak ada laut bersertifikat, tidak ada laut bersertifikat. Berarti yang mempunyai pagar laut itu adalah Aguan. Karena 4 orang ini selalu membela. Perlu diketahui Pak Aguan itu, mohon maaf, 165.000 tenaga kerja yang terserap di PIK 1 maupun PIK 2. Pak Aguan itu ya juga orang Indonesia, berwarga negara Indonesia. Pak Aguan juga punya kontribusi besar untuk negara ini gitu loh. Kita tidak menafikan, wah kita harus bela oligarki. Tidak, oligarki itu, korporat itu, dia itu adalah nasionalis juga. Ingin melihat negara ini maju gitu loh. Mereka tidak akan bisa bergerak juga kalau tidak ada bantuan dari pemerintah. Dan pemerintah butuh mereka juga untuk bagaimana membangun negara ini tanpa menggunakan APBN. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aguan dan kawan-kawan, dan nggak mungkin beliau-beliau ini mau memulai dengan 20 triliun kalau nggak ada cuannya. Dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial, bukan. Datang menanamkan modalnya pasti akan mencari keuntungan yang sebesar-besar, dan itu wajar. Jadi dulu saya harus jujur ya, pernah kerja ya di tempatnya Pak Aguan jadi advisor. Ya, tapi roda berputar Pak Aguan hari ini ya. Jadi hidup itu bisa begitu ya. Aguan manusia biasa buat saya. Nggak usah takut. Ngapain? Saya yakin dia juga sedang tenang, sedang tidak nyaman tidur. Sudah gelisah, mereka juga sama. Dan saat ini mereka sedang terpojok. Jadi momentum Pak Prabowo untuk segera ambil alih, bereskan semua kerumetan yang dilakukan oleh peninggalan Jokowi. Saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Tapi tentu ya bagaimana juga dengan keadaan saat ini ya, yang dimana oligarki sudah kadung menguasai negara memang tidak mudah. Tapi sekali lagi Prabowo memang arahnya ke sana untuk supaya negara tidak terlalu dikendalikan oleh oligarki ya, dan itu kan sudah disampaikan hari ini kalau nggak salah. Ya pokoknya siapapun swasta ya kan ya yang menyalahgunakan itu nanti kita cabut izinnya dan seterusnya. Apalagi kalau menyangkut hutan lindung. Kan di PIK 2 kan ada hutan lindung. Saya sudah datang ke lokasi, Mbak. Ada hutan mangrove. Masuk melalui jalur pipa. Itu kan tembok kanan kiri tuh. Jauh sekali. Makanya mungkin Pak Saididu bilang jalur Gaza. Itu tembok panjang dan itu tembus nanti ada hutan mangrove. Yang menariknya adalah hutan mangrove itu tidak dikelola oleh PIK 2. Tapi oleh pemerintah daerah Provinsi Banten. Makanya berkaitan dengan hal itu, kalau menurut saya ini salah satu nanti, ini juga nanti yang akan dilihat oleh salah satu isu yang dilihat oleh Ombudsman itu adalah mengevaluasi PSN. Gitu. PSN ini sudah tepat nggak sih? Gitu kan? Iya. Karena kan ini yang jadi sumber masalah. Buat itu masalah. Karena PSN ini kan sebagian besar kan hutan lindung. Ya. Yang dipertanyakan mana hutan lindung yang dikelola oleh PIK 2. Ada sungai, Mbak. Sungai Tahang. Nanti kalau mau lihat itu sungai bagus banget. Tapi nelayan siapapun nggak boleh lewat sungai itu. Khusus untuk penghuni yang tinggal di permukiman elit. Bayangin loh, sungai akses publik punya negara, tapi dibuat semacam batas. Kita nggak boleh masuk. Bayangin, itu sungai loh itu. Bukan sungai buatan? Bukan, sungai alami bagus itu dulu perahu bisa lewat Pak. Perahu-perahu kecil.
Nah, yang seperti begini-begini nih yang harus. Saya kan udah lihat, saya wawancara sama yang ada warung situ. Dulu pernah ada nekat nelayan ditangkap, dibawa ke PIK 2. Kalau mau keluar nebus sekian juta. Apa mau saya buka semua di sini? Kan nggak mungkin. Makanya saya sudah ya mudah-mudahan ya ini bagian ikhtiar kita untuk membuka betapa bobroknya negara dikelola amburadul oleh Presiden Jokowi yang lalu. Nah, persoalannya Prabowo mau nggak melepaskan pengaruh-pengaruh oligarki itu. Ternyata memang tidak mudah. Tapi memang Pak Prabowo sudah berusaha itu. Tapi memang kekuatan oligarki, kekuatan Jokowi ini masih kuat sekali. Tinggal pertarungannya seberapa besar dorongan publik untuk Pak Prabowo supaya tidak lagi di bawah bayang-bayang oligarki peninggalan Jokowi. Dan Pak Prabowo saya yakin sepertinya berusaha untuk mencari teman yang bisa diajak kerjasama. Kalau dalam pagar laut ini, menurut Anda Pak Prabowo akan konsisten dengan sikapnya? Akan konsisten. Tapi tidak sekedar masalah pagar bambu, saya bilang. Dari awal sudah bilang, jangan kita terlalu fokus kepada pagar bambu karena pagar bambu adalah bagian kecil dari upaya yang sistematis, TSM ya saya bilang, untuk mencaplok lautan. Untuk kepentingan oligarki yang raksasa ini katanya. Yang katanya ya. Jadi kalau mau kita bicara, kita lihat bongkar semua, bukan semata-mata cacat prosedur. Ini semuanya sudah disetting sedemikian rupa. Jadi seolah-olah ini surat sah gitu loh. Ya kan, bahwa bayar pajak lah, boleh beli dari warga lah. Dulunya daratan katanya. Kemudian nggak bisa. Jadi yang kami dapat dari warga, kalaupun ada abrasi, itu paling hanya 30 meter, tidak sampai 1 kilo sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Jaki, mantan bupati, di salah satu podcast. Jadi ini akal-akalan untuk menguasai apa? Menguasai lautan untuk menjadi daratan. Makanya dulu tahun 2023 saya udah teriak, ini nanti akan arahnya reklamasi. Dan sekarang sudah terungkap semuanya. Tapi nggak cukup sampai hanya untuk yang 180. Akan ada 500 HGB yang lain yang belum terungkap. Termasuk yang sudah jadi daratan. Yang PIK 2, dari PIK 1 ke PIK 2 itu kan dia juga ngambil tuh. Dari tambak-tambak langsung menuju ke lautan. Kita harus bongkar itu semuanya, audit semua data-datanya, surat-suratnya bener nggak? Jangan-jangan sama dengan yang ditemukan kemarin di Kohod. Ini memang proyeknya terpisah. Ya, HGB, pagar bambu, kan begitu. Nah, cuma persoalannya memang di sisi pembuktiannya. Apakah ada aliran uang dari Agung Sedayu Group? Mungkin agak susah membongkarnya, karena bisa jadi ini melalui beberapa orang, gitu. Kan saya bilang bahwa pada saat kita menyampaikan pengaduan, ini kan ada 3 nama yang terlibat secara luar biasa ini. Yang menyediakan bambu-bambu, yang menyediakan pekerja semuanya kan ada Mandur Mehmet. Itu abang laporkan? Iya. Oke. Kemudian yang memfasilitasinya semuanya Encun, yang mendanainya Ali Hanafi. Soal bahwa ini uangnya dari Aguan atau PIK 2, memang itu perlu pembuktian lebih lanjut. Tapi abang ketika melaporkan itu sudah disertai ada bukti-bukti awal? Kita ke Mabes itu bukan laporan, pengaduan. Dan itu sumbernya kan dari apa yang beredar di sosial media hari ini. Ini kan sudah sangat gamblang, sangat terbuka. Jadi nggak bisa lagi ditutupi, atau misalnya negara nggak tahu siapa pelakunya. Itu terang benderang, karena memang itu juga semua terlibat. Dan saya tahu bahwa ada pagar bambu itu sejak tahun 2024 Juli, Pak. Juli, ya. Saya datang keliling. Saya tadinya bukan maksud mau lihat pagar bambu, karena di kepala saya nggak ada pagar bambu. Tujuannya adalah kita naik perahu nelayan, mau deket tuh, mau lihat proyeknya pengembang PSN PIK 2 kayak gimana. Ternyata nggak bisa, karena sudah dipagar itu. Dari daratan ke sini bisa 2 kilo, bisa 1 kilo. Jadi kita ngelihat bulldozer, truk tanah itu dari kejauhan, nggak bisa kita mendekat. Jauh sekali. Akhirnya kita kebuang di Sungai Cisada nih, baru ada buka. Jadi baru kita bisa keluar. Itu masih pendek ya? Itu masih pendek, 7 atau 8 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya, statement dari para, ya dalam tanda petik, ternak-ternaknya Mulyono nih, yang mati-matian membela junjungannya nih, si bosnya Agung Sedayu Group ya, Pak Aguan, yang
ya diduga perusahaannya yang memiliki sertifikat yang berseliweran ya, sertifikat yang ada di dalam pagar laut di Tangerang ya. Dan ini diungkap oleh seorang dari Muhammadiyah ya, yaitu Pak Gufroni, seorang ketua riset dan advokasi PP Muhammadiyah ini mengungkapkan semuanya. Bahkan beliau telah melaporkan perusahaan dari Aguan ini ya ke Bareskrim dengan laporan tepatnya bukan laporan sih, itu adalah pengaduan katanya. Tetapi di sini Pak Gufroni ya di sebuah podcast di Metro TV mengungkapkan bahwa beliau mengetahui semua dan telah riset, dan juga beliau juga ya ikut melakukan investigasi lah di areal pagar yang sekarang sudah dibongkar itu ya, yang mulai dibongkar lah. Tetapi para ternak-ternaknya Mulyono ini mencoba ya untuk mengcounter narasi-narasi dari Pak Gufroni ini ya. Kita tahu lah, ini kan pagar laut sudah dibongkar, tetapi anak buahnya Mulyono ini ya ada dari Pak Ketum Coman, ada juga dari relawan yang lain, ini pada bersuara. Dan ketika diundang oleh Bung Karni Elias ya di ELC, semuanya membantah bahwa tidak ada sertifikat di dalam laut. Laut bersertifikat itu tidak ada. Ya itu udah nyata-nyata kok. Bahwa Menteri ATR BPN ya Pak Nusron Wahid telah mengungkapkan bahwa ada 200 sekian sertifikat SHGB ya, dan SHM, surat hak guna bangunan dan juga surat hak milik, sertifikat hak milik ya. Itu sudah ada dan itu benar adanya. Dan bahkan kemarin Pak Nusron Wahid telah membatalkan 50 SHGB ya yang ada di Desa Kohot udah dibatalkan tuh. Berarti kan memang ada, udah dicabut izinnya. Dan itu memang instruksi dari Pak Presiden Prabowo bahwa di Indonesia ini tidak ada orang yang diistimewakan atau diberi keistimewaan, tuh nggak ada. Perusahaan-perusahaan manapun tidak ada perusahaan yang diistimewakan ya di zamannya Pak Prabowo ini. Dan itu diungkapkan, dia asumsinya semua orang mengungkapkan bahwa itu ditujukan kepada perusahaannya. Ya, sebut saja Agung Sedayu Group ya, yang dimiliki oleh Pak Aguan ya. Dan di sini kita tahu kan, jejak digitalnya udah banyak lah. Pak Aguan ini kan sangat dekat sekali dengan mantan Presiden Jokowi ya. Bahkan IKN kemarin kan viral di Bocor Halus Tempo mengungkap bahwa Pak Aguan belak-belakan menyelamatkan mukanya Jokowi ya, karena nggak ada investor yang masuk ke IKN. Akhirnya Pak Aguan terpaksa membuat groundbreaking, membuat kesepakatan dengan Presiden Jokowi kala itu demi menyelamatkan mukanya yang karena udah janji dan ratusan investor ngantri katanya, tapi tidak ada satupun. Dan bahkan kemarin Menteri ARA dengan belak-belakan mengungkapkan di IKN itu pembangunannya cuma sedikit, sedangkan groundbreaking-nya berkali-kali. Ini kan suatu kebohongan yang dibongkar sendiri ya. Dan mengenai pagar laut tadi, ini sudah menjadi rahasia umum ya. Kalau memang itu terafiliasi ya. Pak Nusron Wahid kan menyebutkan ada 2 perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB dan SHM ya. Di situ itu perusahaan itu terafiliasi dengan perusahaannya Pak Aguan ya, Agung Sedayu Group, dan ya tidak dibantah lagi. Untuk supaya tidak salah memberitakan, saya akan bacakan, ini ada artikel yang saya cuplik dari tempo.co.id nih. Di sini beritakan bahwa Agung Sedayu Group mengakui bahwa sertifikat hak guna bangunan atau HGB pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten adalah milik anak usaha PT mereka, yaitu PT Cahaya Intan Sentosa,
dan PT Intan Agung Makmur. Perusahaan milik Taipan Aguan itu mengklaim mendapatkannya sesuai prosedur. Kuasa hukum Agung Sedayu Group ya, Muanas Alaidit, melalui keterangan tertulis yang diterima di Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025, menjelaskan bahwa dari kepemilikan SHGB atas nama anak perusahaannya itu tidak mencakup keseluruhan luas pagar laut sepanjang 30,16 km. SHGB di atas sesuai proses dan prosedur kita beli dari rakyat, SHM atau sertifikat hak milik, kata Muanas Alaidit. Ini dikutip dari kata-kata Muanas Alaidit ya, pengacaranya dari Agung Sedayu Group. Ia mengatakan dengan kepemilikan sertifikat hak guna bangunan di balik nama resmi itu, pihaknya telah membayar pajak dan setara SK Surat Izin Lokasi atau PKKPR ya. Balik nama resmi bayar pajak dan ada SK Surat Izin Lokasi atau PKKPR, kata Muanas Alaidit nih, sesuai dengan pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 22 2021 PKKPR. Atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang atau RTR selain rencana detail tata ruang. Menurut Muanas, bahwa pagar laut bersertifikat HGB yang dimiliki anak usaha Agung Sedayu Group tersebut hanya berada di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Pagar laut bukan punya Pantai Indah Kapuk 2 ya, dari 30 km pagar laut itu kepemilikan SHGB anak perusahaan PIK atau PANI dan PIK non-PANI hanya ada di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji. Di tempat lain dipastikan tidak ada, kata Muanas Alaidit. Dia juga mengatakan kabar yang saat ini berkembang dengan menyebut seluruh pagar laut dimiliki oleh Agung Sedayu Group itu tidak benar. Menurut ini kata-kata Muanas Alaidit ya, saya perlu luruskan agar tidak menjadi liar opininya. Panjang pagar itu didapati melewati 6 kecamatan, SHGB anak perusahaan PANI dan non-PANI, PT IAM dan PT CIS, hanya ada di 1 kecamatan di Desa Kohot, jadi bukan sepanjang 30 km ada lahan SHGB milik kita, kata dia. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid memberi kesempatan Agung Sedayu Group untuk menunjukkan bukti atas keabsahan penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM pagar laut di perairan Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten. Hal tersebut disampaikan Nusron dalam menanggapi pernyataan pihak Agung Sedayu Group yang menyebut anak PT Usaha Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur memiliki SHGB sesuai prosedural. Nah, ini ditantang balik nih oleh Menteri ATR ya, Agung Sedayu Group ya, yang mengatakan bahwa beliau mempunyai sertifikat yang sesuai dengan prosedural katanya. Aku belum tahu pengakuan Agung Sedayu Group, aku hanya lihat bukti material. Soal pengakuannya Agung Sedayu Group itu urusan Agung Sedayu Group. Saya ada 2, yang urusan bukti materialnya apa, tempatnya di mana, dan di mana yang bisa saya batalkan itu urusan saya, kata Nusron Wahid di Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Menurutnya, pengakuan ASG atau Agung Sedayu Group yang hanya memiliki 1 SHGB secara sah dan prosedural di wilayah Kohot tersebut merupakan hak mereka dan hal itu tidak menjadi permasalahan. Nusron mengatakan pihaknya hanya menjalankan aturan yang berlaku dengan dasar penemuan fakta dan data atas adanya pelanggaran penyalahgunaan wewenang pada SHGB tersebut. Urusan ASG atau Agung Sedayu Group mau berapa kecamatan itu haknya dia, yang aku lihat adalah bukti fisiknya. Berapa sertifikat, lokasinya di mana, wong sertifikat itu semua ada alamatnya kok, ujarnya. Kementerian ATR BPN dalam menyelesaikan kasus SHGB dan SHM pagar laut ini akan menuntaskan secepat-cepatnya atau secepat mungkin ya.
Mengingat sertifikat-sertifikat yang cacat secara prosedural dan material jumlahnya cukup banyak, kata Nusron, sehingga prosesnya memerlukan waktu yang cukup. Insya Allah secepatnya selesai. Pokoknya mungkin hari ini, karena ini kan kita bekerja baru sehari ya, hari Senin ya. Ini tidak bisa satu-satu, tapi ini prosesnya kita lalui. Jadi jangan sampai kita membatalkan sesuatu yang kita anggap cacat hukum maupun cacat material, katanya. Diketahui terdapat 263 bidang SHGB dan SHM pagar laut yang tertera di perairan Kabupaten Tangerang. Terdiri atas 234 bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama persorangan. Selain itu ditemukan juga 17 bidang sertifikat hak milik atau SHM di kawasan tersebut. Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR, Kepala Badan Pertahanan Nasional BPN Nusron Wahid mengatakan bahwa penertiban sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM pagar laut itu di kawasan pesisir pantai utara atau Pantura, Kabupaten Tangerang, Banten berstatus cacat prosedur dan material, karena itu batal demi hukum. Lanjut ya. Dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai itu tak boleh menjadi privat atau properti. Maka ini tidak bisa disertifikasi dan kami memandang sertifikat tersebut yang di luar adalah cacat prosedur dan cacat material, kata Nusron Wahid di Tangerang. Menurutnya berdasarkan hasil verifikasi dan peninjauan terhadap atas daratan atau garis pantai yang sebelumnya terdapat dalam sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang itu secara otomatis dicabut dan dibatalkan statusnya. Jelas ya. Berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN memiliki hak untuk mencabutnya atau membatalkan tanpa proses perintah pengadilan, katanya. Dia mengatakan bahwa dari 266 sertifikat SHGB dan SHM yang berada di dalam bawah laut dan dicocokkan dengan data peta yang ada, telah diketahui berada di luar garis pantai alias di dalam laut. Oleh karena itu, pihaknya saat ini melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap petugas juru ukur maupun petugas yang menandatangani atau mengesahkan status sertifikat tersebut sebagai langkah penegakan hukum yang berlaku. Nah, itu tadi pernyataan dari Menteri ATR BPN ya, Pak Nusron Wahid. Dan untuk hasilnya baiknya kita tunggu bagaimana ya, apakah ini memang benar dikerjakan dengan serius, dengan memang mau menegakkan hukum, kita tunggu saja. Ya kita sih masih percayalah dengan Pak Nusron Wahid ya sebagai Menteri ATR BPN ya. Namun ya semoga saja tidak masuk angin dalam perjalanannya ya. Mudah-mudahan bisa diungkapkan dan juga sertifikat-sertifikat ini berhasil dibatalkan. Masalahnya ini kan hak masyarakat menjadi terganggu ya. Masa orang melaut di atas tanah orang kan, nggak baru-baru kali ini ada cerita laut bersertifikat. Tetapi memang banyak sekali ya buzzer-buzzernya Mulyono ini, antek-anteknya atau ternak-ternaknya Mulyono ini memang mati-matian sekali membela bosnya ini, membela aguan ya. Jadi ya patut kita tunggu bagaimana cerita selanjutnya atau kelanjutannya ini bagaimana, patut kita tunggu dan kita pantau terus ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya reaction video dari saya, dan bagi Anda yang ingin berkomentar silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia, dan bagi Anda yang belum subscribe silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.